para sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sweran yang sudah sadar dari pingsannya dan langsung bertanya kepada Yisui kenapa setelah ia turun gunung tubuhnya menjadi lemah dan tua. Yisui pun langsung mengeluarkan sebatang dahan pohon dengan menjelaskan kalau Sweran lahir dalam keadaan prematur sehingga lemah sejak dalam kandungan. Bahkan jiwanya yang merupakan sumber kehidupan pun tidak bisa stabil. Itu sebabnya Sweran menjadi tua ketika turun gunung karena tubuhnya semakin melemah. Lalu Zheng Yi pun datang dengan mengatakan itu sebabnya Yisui membantu Sweran untuk mengambil pohon dewa ini dan menghubungkannya dengan jiwa miliknya untuk menyediakan kekuatan spiritual yang mempertahankan nyawanya tersebut. Jika Sweran terlalu jauh dari dahan ini, kekuatan spiritual milik Sweran akan berkurang dan beresiko kehilangan nyawa. Oleh karena itu, Yisui meminta Sweran tetap tinggal di sini untuk berlatih berkultivasi supaya jiwanya menjadi stabil. Sweran yang belum mengenalinya, lalu Zheng Yi pun berpura-pura dengan memperkenalkan diri yang merupakan paman gurunya yang ke-14. Namun setelah mengatakan itu, Zheng Yi menjadi takut akan ucapannya tersebut karena bagaimanapun juga Sweran merupakan reinkarnasi dari gurunya, yaitu Mu Qingge, yang tidak layak ia panggil sebagai murid. Setelah itu Sweran merasa heran kenapa Yisui mengetahui itu semua. Padahal ia dan Yisui hanya bertemu secara kebetulan saja. Namun pertanyaan tersebut tidak dijawab. Melainkan Yisui hanya meminta Sweran untuk terus berlatih di gunung ini dan memberikan dahan pohon dewa tersebut kepadanya. Walaupun dahan pohon dewa ini bisa memberikan kekuatan spiritual, namun suatu hari nanti spiritual dari dahan itu pun akan habis. Oleh karena itu ia memintanya untuk tetap di sini. Dikarenakan sang guru sudah baik kepada dirinya, Sweran lalu ingin membuat pengakuan bahwasanya sebelum ia naik ke gunung ini, ia juga memiliki rencana tersendiri, yaitu ia ingin menyelamatkan temannya yang tak lain adalah sebatang pohon yang selalu menemaninya sejak kecil. Karena semenjak ia dewasa, sebatang pohon yang ia beri nama Ling Xiao tersebut kini kondisinya semakin memburuk dan tidak seperti dulu lagi. Oleh sebab itu ia mencari tahu tentangnya dan mendapatkan sebuah informasi kalau Ling Xiao bisa selamat oleh Master Wu Meng yang merupakan seorang kultivator yang bisa menyelamatkannya dengan memakai giok darah. Oleh karena itu kemarin ia mengambil giok darah milik sang guru dan alasan ia turun gunung kemarin karena ingin menemui Master Wu Meng demi menyelamatkan Ling Xiao. Mendengar hal tersebut membuat Yisui sangat marah kepadanya karena demi sebatang pohon Sweran hampir mati. Namun kemarahan Yisui langsung dihentikan oleh Zheng Yi karena bagaimanapun juga Sweran baru saja sembuh. Di sini Sweran berjanji akan menuruti semua perintah sang guru. Asalkan sebelum itu, ia ingin sang guru membantunya untuk menemui Master Wu Meng. Dan adapun giok darah milik sang guru, nantinya ia akan mencarikannya yang baru. Singkatnya Yisui pun membawa Sweran ke kediaman milik Master Wu Meng yang membuat Sweran begitu bahagia. Namun kebahagiaannya tersebut seketika pudar setelah mendengar dari murid Master Wu Meng bahwa sang master sedang bermeditasi dan untuk saat ini sang master tidak bisa menerima tamu dari siapapun. Bahkan sang master akan keluar dari meditasinya kurang lebih 1 atau 2 tahun lagi, yang membuat Sweran begitu bersedih. Akan tetapi murid tersebut mengatakan ada satu cara untuk menyelamatkan batang pohon tersebut, yaitu dengan cara menggunakan akar spiritual Wuxiang. Mereka yang kembali, lalu Yisui pun memberikan akar spiritual Wuxiang kepadanya yang tidak disangka-sangka. Ternyata akar tersebut juga bisa memulihkan spiritual Ling Xiao yang membuat Sweran begitu senang dan sangat berterima kasih kepada sang guru.
Oleh karena itulah Sueran akan memasak masakan yang enak untuk makan malam ini. 你这可是刀枪不入的金丝软甲呀！ 快坐坐坐，师叔，大家一起。 Singkatnya keesokan paginya, Sueran yang dipinta pergi ke kolam Lotus Es untuk bermeditasi karena Yisui dan Zhengyi ingin menyempurnakan kekuatan jiwa spiritualnya. Namun hal itu tidak berhasil, yang membuat mereka berdua merasa aneh kenapa itu bisa terjadi. Sesaat Yisui baru mengingat kalau Wu yang merupakan adik kandungnya Mu Qingge hari ini akan lahir dari pohon reinkarnasi. Dan mungkinkah alasan itulah jiwa spiritual milik Mu Qingge tidak bisa disempurnakan? Karena bagaimanapun juga 18 tahun yang lalu Wu sangat menginginkan kekuatan spiritual milik Mu Qingge sehingga Yisui memiliki sebuah rencana lain. 以为木青哥有那么好当，却让我们这里始终没有线索。 Singkatnya ia pun pergi ke pohon reinkarnasi untuk menunggu lahirnya Wu. Dan tak lama kemudian keempat sekte juga datang ke sana dengan menganggap kalau buah tersebut merupakan reinkarnasi milik Mu Qingge. Padahal buah itu milik Wu yang dulunya terbawa oleh Yisui untuk bereinkarnasi bersama Mu Qingge. Tanpa basa-basi, keempat sekte tersebut langsung membuat formasi untuk menghancurkan Mu Qingge yang sebentar lagi akan lahir. Namun tindakan mereka langsung dihentikan oleh Yisui. 转生果降生前， Lalu tiba-tiba Wu pun akhirnya lahir yang kini memiliki sedikit kekuatan spiritual milik Mu Qingge, kakaknya. 令人生厌的脸。 Bahkan di sana juga ia memperkenalkan diri dengan berpura-pura sebagai Mu Qingge. Namun bukannya ia dihargai oleh para ketua sekte, ia justru disegel oleh mereka. Di sana Wu meminta para ketua untuk tidak membunuhnya lagi karena reinkarnasi kali ini ia ingin berubah dan tidak akan melakukan masalah lagi. Namun para ketua sekte tidak mempercayai ucapan Wu yang masih dianggap sebagai Mu Qingge dikarenakan mereka masih menganggap kalau sumber spiritual masih berada di dalam tubuhnya. Wu pun menjelaskan kalau sumber spiritual telah hilang sebelum kematiannya 18 tahun yang lalu. Dan jika masih tidak percaya, mereka boleh memeriksa lautan kesadarannya untuk membuktikan kebenarannya tersebut. 定将你裂骨噬心，收！ Dan setelah mengeceknya, apa yang dikatakan oleh Wu adalah benar, sehingga para ketua sekte pun menghentikan formasi tersebut. Dan tak lama kemudian Wei Jiu yang merupakan pemimpin sekte Qi pun datang ke sana yang menginginkan sumber spiritual tersebut. 这个 Ia yang menganggap kalau Wu yang di hadapannya itu adalah Mu Qingge. Ia pun menggunakan formasi darah untuk menyegel mereka semua. Namun formasi itu tidak terpengaruh terhadap Yisui. 当年他的死，你们也会被这因果逆缘所反噬，将这里所有的灵力和怨气，你缩水再强也逃不了。 Wu yang menganggap kalau dirinya kini telah memiliki semua kekuatan spiritual milik Mu Qingge. Ia pun mencoba menghancurkan formasi darah tersebut. Namun ternyata ia tidak bisa menghancurkannya. Hal itulah membuat Wei Jiu menjadi curiga kalau di hadapannya ini bukanlah Mu Qingge yang asli. Karena ia tahu kalau darah milik Mu Qingge bisa menghancurkan formasi darah miliknya. Sehingga Yisui yang takut ketahuan, ia lalu memanggil Sueran dan para murid lainnya untuk datang ke sini. Dan dengan setetes darah milik Sueran, formasi darah milik Wei Jiu pun berhasil dihancurkan yang dibantu oleh Yisui. Agar seolah-olah Wu yang sedang menyamar menjadi Mu Qingge itu bisa menghancurkan formasi darah tersebut. Tak lama kemudian pasukan sekte Qi pun datang dan Wei Jiu meminta mereka untuk menangkap Wu. Namun hal itu dihentikan oleh Yisui.
Hisui lalu mengeluarkan sebuah batu yang merupakan kunci alam baka dengan memberitahukannya kalau 18 tahun yang lalu sebelum kematian Mukingge, sebenarnya sumber spiritual tidak berada di dalam tubuhnya, melainkan sumber spiritual iblis tersebut sudah disegel ke alam baka oleh Mukingge, dan dengan menggunakan kunci ini, Wei Jiu bisa mengambilnya ke sana. 鱼和熊掌不可兼得。 Setelah Wei Jiu pergi dari sana, para ketua sekte pun begitu marah kepada Hisui karena telah memberikan kunci tersebut dengan cuma-cuma kepada Wei Jiu yang akan menyebabkan kehancuran dunia. Hisui pun menjelaskan kepada mereka semua kalau sebenarnya sumber spiritual juga tidak ada di alam baka. Ia yang sudah mengetahui kalau Wu tidak memiliki kekuatan spiritual milik Mukingge, ia pun langsung izin pamit kepada mereka semua. Sementara Wu yang masih dianggap sebagai Mukingge, ketua sekte Jihua yaitu Zenren, memintanya untuk ikut ke sektenya. Bahkan ia akan jadikan Wu sebagai muridnya. Dan Wu pun menyetujuinya karena hal inilah yang sangat ia inginkan sejak dulu, supaya ia bisa menjadi lebih kuat dan dihormati oleh semua sekte. 西山，看来你是回不去。 Di sisi lain, Wei Jiu yang begitu senang karena dengan menggunakan kunci ini, ia akan mendapatkan sumber spiritual iblis tersebut. Namun setelah memeriksanya, ia begitu marah kepada Hisui yang sudah membohonginya karena sumber spiritual iblis tidak ada di sana. 灵泉根本不在幽界。所以 Kembali kepada Hisui yang memberitahukan kejadian sebelumnya kepada Zheng Yi, dan Zheng Yi yang baru datang juga, ia pun mendapatkan sebuah informasi kalau sebenarnya tubuh Sueran melemah dan jiwanya tidak bisa disempurnakan. Ternyata di dalam tubuhnya tersebut terdapat segel pelahap jiwa, dan untuk membuka segel tersebut mereka juga membutuhkan Wu untuk hadir karena mereka berdua merupakan adik kakak yang bereinkarnasi di pohon yang sama. Hisui yang tidak bisa membawa Wu ke sini begitu saja, karena jika Wu mengetahui kalau Mukingge asli merupakan Sueran, maka Wu akan membunuhnya. Tidak hanya itu, jika semua orang mengetahui kalau Sueran merupakan Mukingge yang asli, maka Sueran dalam bahaya. 那师傅岂不是要跟着他们一起受罪？ Singkatnya, Hisui yang membawa para muridnya untuk berlatih di hutan, tiba-tiba ia mendapatkan informasi bahwa mereka telah kedatangan penyusup. Hisui yang menyadari kalau itu adalah Wei Jiu yang ingin balas dendam karena ia sudah membohonginya. Ia pun meminta para muridnya untuk bersembunyi karena ia akan membuat sebuah perangkap. Wei Jiu yang tidak bisa berbuat apapun begitu terkejut ketika ia mengetahui kalau selama ini Hisui telah menanam pohon rambat iblis, bahkan sudah menyatu dan bisa mengendalikan pohon tersebut. Ia tidak menyangka Hisui yang selama ini dianggap pendekar baik di mata semua sekte justru telah menguasai teknik terlarang tersebut. Bahkan teknik itu pun dilarang oleh sekte Chi Iblis miliknya, apalagi oleh semua sekte. Jika semua sekte mengetahui ini semua, maka reputasi Hisui akan hancur. Oleh karena itu, ia memintanya untuk melepaskan ikatan tersebut. Namun Hisui tidak memperdulikan ucapannya, karena yang ia ingin saat ini adalah kekuatan spiritualnya, sehingga ia pun berhasil menyerap setengah kekuatan spiritual milik Wei Jiu. Setelah itu, Sueran yang merasa curiga kalau gurunya tersebut sedang menyembunyikan sesuatu. Ia pun lalu bertanya siapa dirinya ini, karena ia merasa gurunya selalu menolong dirinya setiap ia dalam bahaya. Bahkan ia tidak mengerti kenapa sang guru memaksa ia untuk menjadi muridnya, padahal ia sama sekali tidak memiliki bakat bela diri. Hisui yang tidak bisa berbuat apapun, lalu ia pun beralasan kalau di dalam tubuhnya Sueran terdapat bakat bela diri tersembunyi. Oleh karena itulah, ia ingin menjadi Sueran sebagai muridnya. Namun tetap saja, Sueran tidak percaya akan perkataan gurunya tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.